Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem PD linear non-homogen, di mana sistem ini sama kayak yang di persamaan diferensial order 2, dia terkadang ada tambahannya. Kan kita tahu rumus dasarnya adalah X aksen sama dengan A dikali X ditambah FT. Jika FT tidak sama dengan 0, maka dia jadi non-homogen. Nah, kita akan ngomongin jika FT-nya tidak sama dengan 0. Kita akan lihat lagi ini sudah tabel ini sudah pernah saya berikan di PD order 2 non-homogen waktu sebelum UTS. Ini kita akan pakai tabel ini lagi untuk menentukan bentuk awal dari kalau kemarin XEYP, sekarang kita akan ngomongin tentang XP. Ini adalah FT. Gitu ya. Jadi kita akan ngomongin pakai lagi tabel ini untuk mencari bentuk awal dari XP. Sama seperti waktu terakhir, jadi untuk yang non-homogen kita akan punya dua solusi, di mana solusi pertama adalah XH, yang dimana merupakan solusi homogen yang sudah kita pelajari 2 minggu ke belakang. Lalu XP di mana ini merupakan solusi partikular, sehingga nanti solusi totalnya adalah XH ditambah XP. Sebenarnya seperti itu. Jadi tetap untuk mencari solusi di ini, teman-teman harus tetap mencari XH-nya dulu, baru mencari XP gitu. Oke, langsung aja ke contoh. Sekarang saya punya persamaan seperti ini. Jadi ini dx per dt, tapi di persamaannya ada selain x. Ini juga dy per dt, di persamaannya ada yang selain y. Ini kita anggap adalah ft. Sehingga kalau saya ubah ke bentuk x aksen sama dengan a, jika saya mau membentuk x aksen sama dengan a dikali x ditambah ft. Kenapa ft? Karena ini dalam dt. Jadi karena dari kemarin kita dalam dt, saya ngajarnya ft. Sebenarnya hanya permasalahan penamaan saja. Kalau saya mau ubah menjadi ax plus ft, maka di sini adalah minus 1. Kita anggap saja x-nya adalah x besarnya adalah x dan y. Maka di sini adalah minus 1, di sininya 2, sininya 1. Maka di sini minus 8 dan 3. Ini SPDL-nya. Ini SPDL-nya merupakan yang ini. Sehingga pertama tetap kita harus cari solusi homogen. Solusi homogen pertama kita cari nilai eigen atau eigenvalue. Caranya determinan A minus lambda I harus sama dengan 0. A-nya adalah minus 1, 1, 2, 1. Ini minus 1, 1, 2, 1. Dikurangi dengan lambda. Lambda I kan 0. Lambda I itu sama dengan lambda 0, 0 lambda. Lambda 0, 0 lambda. Ini lambda I. Sehingga kalau A dikurangi lambda I jadinya seperti ini. Kita hitung determinannya. Ini di plus, yang ini di minus. Dapatlah lambda kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini kalau kita cari pakai rumus ABC, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A, itu kita akan dapat lambda 1 sama dengan I, lambda 2 sama dengan min I, yang dimana ini merupakan kompleks conjugate. Ini merupakan akar kompleks, sehingga kita akan punya
lambda 1, 2 sebenarnya 0 plus minus I. Dari sini bisa kita ambil alfanya adalah 0 yang ini. Betanya adalah I. Kita ambil plus, betanya adalah 1. Sehingga dari sini kita dapat alfa sama dengan 0, beta sama dengan 1. Lalu kita cari eigenvektor atau eigenfaktor. Ya, ada yang bilang faktor, ada yang bilang vektor. Caranya adalah A minus lambda I, lambda I-nya ini I besar, bukan ini. Matriks identitas ya. Dikalikan K sama dengan 0. Kita punya seperti ini, 1 minus lambda, 2 minus 1, 1 minus lambda. Kali K1, K2 hasilnya harus sama dengan 0. Lambdanya adalah plus I, kita ambil lambdanya adalah plus I atau 0 plus I. Walaupun di sini plus minus, kita ambil yang plus. Walaupun plus minus, kita ambil yang plus. Sehingga kita akan punya ini. Persamaan pertama adalah minus ini dikali K1 ditambah ini dikali K2 sama dengan 0. Saya ambil ini. 2K2 sama dengan 1 plus lambda I K1. Kalau K2-nya sama dengan 1, berarti sebelah sini nilainya 2. Maka K1-nya adalah ini. Jadi 1 plus I dikalikan 1 min I itu sama dengan 1 kuadrat dikurangi I kuadrat. Ini sama dengan 1 dikurangi minus 1, hasilnya 2. Jadi yang ini 2. Ini 2, ini 2. Kalau kita masukkan ke yang bawah, itu minus K1 ditambah 1 min I K2. Ini juga sama. Kalau kita pindah 1 min I K2 sama dengan K1. Kalau K1-nya adalah ini, maka K2-nya adalah 1. Ini sama. Jadi memenuhi. Kita punya K-nya adalah 1 minus I. Yang bawah ini sebenarnya 1 minus 0I gitu ya. Tapi karena sama aja, saya tulis 1 minus I 1 aja. Karena 0. Sehingga dari sini kita bisa dapat B1, di mana B1 adalah bagian realnya dari K, yang dimana 1 dan 1. B2 adalah bagian imajiner dari K, yaitu minus 1 dan 0. Minus 1 dan 0. Sehingga kita punya solusi homogen C1 dikali B1 cos T. Ini betanya 1 ya. Beta sama dengan 1, semuanya beta T di sini. Tapi karena 1 jadi ya saya tulis cos T. B1 cos T minus B2 sin T. Sebenarnya di belakang ini ada E pangkat alfa T di bagian sini. Jadi B1 cos beta T, ini C1 dikali B1 cos beta T minus B2 sin beta T dikalikan E pangkat alfa T. Tapi alfanya 0 sehingga E pangkat 0 jadi 1, sehingga di sini nggak saya tulis apa-apa gitu. Yang belakang C2 kali B2 cos T, cos beta T ditambah B1 sin beta T dikali E pangkat 0 jadi 1. Jadi sini tetap saya kosong. Ini kita dapat XH-nya. Setelah itu kita akan cari solusi partikularnya atau XP. Kita lihat FT itu minus 8 sama 3. Kita lihat ke ini, berarti kalau minus 8 sama 3 berarti dia kan yang ini ya. Yang ini. K dia merupakan konstanta. Sehingga kita bisa ambil bentuknya A aja. Jadi kalau FT-nya adalah konstanta, XP-nya bisa kita anggap konstanta juga. Tapi di sini karena dia matriks yang ini, maka XP-nya saya bikin matriks juga, A1 dan B1. Yang artinya ini adalah matriks yang isinya dua konstanta ini. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah XP di diferensial. Di
diferensial atau diturunkan. Terhadap apa? Terhadap T. Kenapa terhadap T? Karena di atas kita semua nurunin terhadap T. Jadi kita pakai terhadap T. Sehingga di sini XP per DT, karena ini adalah konstanta semua, maka kita akan dapat 0 sebenarnya XP-nya. Setelah kita turunkan, kita substitusi ke persamaan awal. Persamaan awal itu dasarnya adalah yang ini. X aksen sama dengan A dikali X ditambah FT. X-nya semua kita ganti dengan XP. Sama caranya kayak yang orde 2 kemarin. Kita ganti semuanya dengan XP. XP aksen kita punya 00 nih yang ini. XP-nya kita punya A1 dan B1. A1 dan B1. Jadi kita bisa hitung di sini. Kita kaliin aja per baris. Berarti minus 1 A1 berarti minus A1 2B1 plus 2B1 minus 8 sama dengan 0. Itu untuk baris pertama. Baris kedua minus 1 A1 berarti minus A1 ditambah 1 dikali B1 berarti B1 ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita punya minus A1 plus 2B1 sama dengan 8. Minus A1 plus B1 sama dengan minus 3. Kalau saya tambahkan, kalau saya kurangkan, maka yang ini habis. Lalu 2B1 dikurang B1 jadinya B1 sama dengan 8 minus 3 jadinya 11. Berarti B1 sama dengan 11. Kita tahu A1 adalah, masukin aja ke sini, kita dapat 14. A1 adalah 14. Sehingga kita punya XP-nya adalah 14, 11. Jangan kebalik ya. Karena kita nulisnya A1 B1, maka di sini juga harus A1 B1. Sehingga kita akan punya solusi utamanya adalah solusi homogen ditambah solusi partikular. Solusi homogennya adalah yang di atas, yang ini tadi. Tinggal belakangnya ditambah solusi homogennya, lihat di atas gitu ya. Ditambah 14, 11. Yang ini adalah solusi partikular. Oke, untuk contoh berikutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya.